Kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana beliau di sini berbicara tentang batilnya al-wasitah, batilnya perantara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggapan ini merupakan anggapan yang keliru, yaitu menganggap bahwa ada antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla perantara dari hamba-hamba pilihan, di mana manusia boleh kembali kepadanya, boleh meminta kepadanya, boleh minta keselamatan dengan melaluinya, boleh mendekatkan diri kepadanya dan seterusnya dari macam-macam bentuk al-ibadah. Dan di sini saya akan nukilkan apa yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala seputar pembahasan ini, yang dengannya insyaallah yattadih, menjadi jelas dan teranglah bahwa menjadikan perantara antara hamba dengan Allah Azza wa Jal ini dinul musyrikin. Ini ajarannya siapa? Ajarannya musyrikin dan bukan ajaran al-muslimin. Maka muslim manapun yang mengambil ajaran musyrikin sebagai ajarannya, maka yulhaqu bihim, maka mereka masuk ke dalam golongan musyrikun dan bukan termasuk dari golongan al-muslimun al-mu'minun. Berkata beliau, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. Kata beliau, barang siapa yang menetapkan perantara-perantara antara Allah dengan makhluknya, seperti para hujjat, ini istilah indahum, istilah yang ada pada mereka, orang-orang sufiyah, yang mereka banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikan perantara antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Barang siapa yang menetapkan hal ini, alladzina bainal malik wa ra'iyati, seperti perantara antara raja dengan rakyatnya. Perhatikan permisalan yang diberikan, bihaitsu yakununahum, dengan anggapan, kata beliau, bahwa mereka ini, itu perantara-perantara ini, mereka lah yarfa'una ilallahi hawaija khalqih, mereka lah yang mengangkat kepada Allah hajat-hajat makhluknya, katanya. Seperti yang diyakini oleh orang-orang yang melakukan ziarah kubur sekarang, ziarah ke makam wali. Wa anna Allah innama yahdi ibadahu wa yansuruhum wa yarzuquhum bitawassutihim. Dan anggapan bahwasanya Allah memberi petunjuk kepada hambanya, menolong mereka dan memberi rezeki kepada mereka hanyalah dengan perantara ini. Anggapan yang seperti ini, kata beliau, qala bima'na anna al-khalqa yas'alunahum, dalam artian, kata beliau, adalah seperti makhluk meminta kepada mereka, kepada perantara, wa hum yas'aluna Allah, dan mereka yang minta kepada Allah. Perantara manusia datang kepada kuburan wali, kepada makam orang saleh, menyampaikan hajat kebutuhannya kepada mereka. Kemudian mereka inilah orang-orang saleh ini yang mengangkat hajat kebutuhan kita kepada Allah. Berarti kata beliau, yaqul, kama anna al-wasa'id 'inda al-muluk, persis seperti perantara-perantara yang ada di para raja-raja, yas'aluna al-muluk hawaijan nas, liqurbihim minhum, di mana manusia meminta kepada perantara tersebut dan mereka meminta kepada para raja itu hajat kebutuhan manusia. Kenapa? Karena perantara-perantara itu memiliki kedudukan yang dekat dengan raja. Wan nasu yas'alunahum, dan manusia minta kepada perantara-perantara itu adaban minhum, sebagai bentuk sopan santun dari mereka, an yubashiru su'alal malik, untuk tidak langsung minta langsung kepada raja. Sebagai bentuk adab, katanya. Kita tidak minta langsung ke raja, tapi kita minta melalui perantara. Kemudian mereka analogikan Allah Subhanahu wa taala seperti siapa? Seperti raja. Jadi mereka minta kepada Allah, itu menurut mereka itu enggak adab. Yang adab itu apa? Yang adab adalah datang ke kuburan wali, ke makam orang saleh, minta melalui mereka. Auli anna talabahum minal wasail anfa'lahum min talabihim minal malik likaunihim aqrab ilal malik minat talib. Atau dalam anggapan yang lain, bahwa meminta kepada para perantara tersebut ini merupakan sarana yang lebih bermanfaat, lebih bisa
berhasil, kata mereka, daripada meminta langsung kepada raja. Ya, daripada langsung meminta kepada raja. Likaunihim aqrab ilal malik min at-talib. Karena para perantara ini lebih dekat kedudukannya dengan siapa? Dengan raja ketimbang kita yang minta langsung. Ya. Apakah anggapan pertama atau anggapan yang kedua? Ya, apakah alasan yang pertama karena adab atau karena alasan yang kedua? Faman atbatahum ya wasa'ita ala hadzal wajh, maka barang siapa yang ya menetapkan perantara dari dalam bentuk seperti ini, kata siapa? Syekhul Islam, fahuwa kafirun, maka dia orang kafir, musyrikun, dia orang musyrik, yajibu an yustatab, wajib untuk diminta taubat, fa in taba wa illa qutil. Kalau dia mau taubat dilepas, kalau tidak maka dibunuh. Ya. Kembali ada perkataan beliau, qala wa haula musyabbihun, mereka ini pada hakikatnya adalah ya musyabbihun, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Syabbahul khaliq bil makhluk, telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa ja'alu lillahi andadan, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa fil Qur'ani min ar-rad 'ala haula ma la tattasi'u lahu hadhihi al-fatwa. Ya, dan dalam Al-Qur'an terdapat bantahan kepada mereka, ya, dari bantahan-bantahan yang tidak cukup untuk diuraikan dalam fatwa ini. Fa inna perhatikan, sesungguhnya yang seperti ini merupakan dinul musyrikin ubadul awthan, ajarannya musyrikin, para penyembah berhala. Ya subhanallah. Ya. Ini perkara zahirah. Ya, perkara zahirah jelas. Ya, karena ya di atas ajaran inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ya, karena keyakinan inilah mereka ya diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza dinul musyrikin ubadul awthan. Sesungguhnya ini merupakan ajarannya musyrikin, ya para penyembah berhala. Artinya ya oleh ikhwah yang dimuliakan Allah azza wajalla, ya, memahami karakter kesyirikannya musyrikin dulu ini kunci. Ya, untuk kita bisa memahami ya seberat apa penyimpangan yang ya di situ terjatuh ya saudara-saudara kita di kalangan al-muslimin. Ya, seberat apa penyimpangan yang terjatuh di situ saudara-saudara kita dari kalangan al-muslimin. Artinya, jikalau menjadikan ya antara makhluk dengan Allah azza wa jalla perantara dari jenis seperti ini seseorang yakfur, maka bagaimana jadinya dengan orang yang ya asyad min hadza, lebih jelek daripada ini. Ya, lebih jelek daripada ini, seperti yang minta kepada ya kepada batu, seperti yang minta kepada pohon, seperti minta kepada jin, ya, seperti minta kepada ya makhluk-makhluk yang lainnya. Hadza asyaddu kufran, lebih jelek lagi kufran daripada musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sedangkan jikalau dikatakan bahwa perkara ini samar, ya, maka mana yang jelas? Oleh seperti ini dikatakan samar. Mana yang jelas, yang mana? Enggak ada lagi yang jelas. Ya, al-dhalal, ya. Bahkan mengatakan bahwa yang seperti ini adalah perkara yang samar, ini meruntuhkan dakwah tauhid dari akarnya. Ya, meruntuhkan dakwah tauhid dari akarnya. Berkata fa inna hadza dinul musyrikin, karena sungguhnya inilah ajarannya musyrikin ubadul awthan, para penyembah berhala. Kanu yaquluna innaha tamathilul anbiya was salihin wa innaha wasail yataqarrabuna biha ila Allah. Mereka dahulu mengatakan bahwa ini adalah ya patung-patung para nabi dan orang-orang saleh, dan ini semua hanya sarana yang dengannya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minasyirik, dan inilah kesyirikan alladzi anqarahu Allahu 'alan nasara, yang dahulu Allah juga ingkari dari orang-orang Kristen. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau setelah ya uraian yang ya penting ini, beliau berkata, kata beliau qala faqad jazama rahimah intaha, ya, selesai. Ya, selesai perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian ya perkataan ini ditanggapi oleh Syekh ya Abdullah Abu Butain dalam kitab beliau Al-Intisar Hizbillahil Muwahhidin. Beliau adalah seorang mufti ya Diyar Najdiyah pada kurun yang lampau, dan wafat pada tahun 1282. Ya, setelah beliau menukil ucapannya Syekhul Islam tadi, beliau mengatakan faqad jazama rahimahullah fi mawadhi'a katsira, dan beliau rahimahullah, maksudnya siapa? Syekhul Islam, telah memastikan ya pada banyak tempat
ya bi kufri man fa'ala ma dzakarahu min anwa'i syirik. Akan kafirnya orang yang mengerjakan seperti yang disebutkan dari macam-macam kesyirikan. Wa aka ijma'ul muslimin ala dzalik, dan menghikayatkan adanya ijma' muslimin akan perkara ini. Ya, akan kafirnya orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan. Walam ini perkataannya siapa? Syekh Abdullah Abu Butain. Walam yastathnil jahil wa nahwa. Dan beliau, ya Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, tidak mengecualikan orang jahil dalam masalah ini. Tidak memberikan pengecualian terhadap orang jahil dan yang semisalnya. Ya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kemudian dibawakan ayatnya. Ya, 2 ayat, kemudian beliau berkata, "Faman khassa dzalikal wa'id." Ya. Kemudian dibawakan 2 ayatnya. Yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Kemudian dibawakan ayat yang kedua, "Man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya neraka, dan Allah haramkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ancaman kepada orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian berkata Syekh Abu Butain, "Faman khassa dzalikal wa'id." Maka barang siapa yang mengkhususkan ancaman ini, perhatikan ancaman ini. Ancaman kepada siapa? Musyrikin, ya. Man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan darinya apa? Surga, dan tempat kembali adalah neraka. Kata beliau, "Faman khassa dzalikal wa'id." Barang siapa yang mengkhususkan ancaman ini bil mu'anid faqat, hanya untuk orang yang membangkang saja. Berarti kan ini ya nuqtah muhimmah. Poin penting. Bahwa yang terancam hanya untuk orang yang membangkang. Orang yang membangkang siapa? Orang yang sudah tahu kemudian dia mengingkari. Kemudian dia menolak. Barang siapa yang mengkhususkan ancaman ini hanya untuk orang yang membangkang, wa akhrajal jahil, dan mengeluarkan orang jahil, wal muta'awwil wal muqallid, dan mengeluarkan orang yang jahil, orang yang melakukan kesyirikan dengan takwil, atau orang yang melakukan kesyirikan karena taklid kepada pemimpinnya, faqad syaqallah wa rasulah. Berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalam ajib, kalam syadid. Ya, maka berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa kharaja an sabilil mu'minin, dan dia telah keluar dari jalannya orang-orang yang beriman. Wal fuqaha yusaddiruna bab hukm al-murtad, dan para ulama fikih dari semua mazhab membuat bab hukum murtad dalam kitab fikih mereka. Kemudian menjelaskan siapa orang yang murtad. Disebutkan man asyraka billah, orang yang menyekutukan Allah. Walam yuqayyidu dzalika bil mu'anid, dan mereka tidak mengkhususkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu hanya orang yang membangkang saja. Wa hadza amrun wadihun walillahil hamd. Ini perkara yang jelas dan alhamdulillah. Ini al-muhim, ya. Barang siapa yang terjatuh pada ya perbuatan seperti yang dilakukan oleh musyrikun, maka hukumnya sama seperti al-musyrikun. Baik dia muslim, ya. Jangankan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, la in asyrakta. Ini kepada siapa? Lain asyrakta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lain asyrakta la yahbatanna amalak. Allah akan gugurkan amalanmu kalau kau melakukan kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka melakukan kesyirikan, Allah akan gugurkan amalan yang pernah mereka lakukan. Ya, bahkan kisah yang menjadi ya pemutus dalam perkara ini adalah kisah siapa? Ammar Muslim, ya. Ammar Muslim, ya, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ya. Kemudian dia mengucapkannya, kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan ayat yang ma'ruf, ya. Artinya hukum ini berlaku bagi bukan khusus kepada musyrikin asli, ya, tapi juga kepada muslim yang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh musyrikin. Ya, karena tidak ada dalil yang memisahkan antara perkara ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, sedikit lagi ya. Sambung biar ada kemajuan. Maka dari sini kita ketahui bahwa ucapan seseorang la ilaha illallah, berarti ilah artinya apa dalam kamusnya orang musyrikin? Wasithah, perantara. Ya, maka ucapan kita la ilaha, tidak ada ilah, berarti tidak ada perantara. Tidak ada perantara dalam ibadah. Ya. Tidak ada istilahnya orang soleh yang menyampaikan hajat kita kepada Allah, tidak ada istilahnya malaikat yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah, ya, tidak ada wali yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah, di mana dia berhak menerima ibadah dari kita, ya, berhak ya untuk ya kita jadikan sebagai saudara dan seterusnya. Nggak ada ini semua. Karena ucapan la ilaha yang kita ucapkan sebagai ikrar sebagai seorang muslim membatalkan itu semua. Ya, ini poinnya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, walau idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammatan fadzalika bi amrayn. Dan apabila kamu ingin mengetahui perkara ini
ya dengan lebih lengkap lagi, maka perhatikanlah dua perkara berikut. Ya, perhatikanlah dua perkara berikut. Nah, ini merupakan pengulangan dari qawaidul arba'. Kata beliau, qala al-awwalu an ta'rifa anna al-kuffar, yaitu kalian mengenal bahwasanya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qatalahum wa abaha amwalahum, ya, dan ya dibunuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah halalkan harta-harta mereka, wasta'alla nisa'ahum, dan halalkan wanita-wanita mereka. Kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyah. Dahulu mereka mengakui ya tauhid rububiyah itu hanya milik Allah. Wa huwa alla yakhluqa, ya, wala yarzuq, wala yuhyi, wala yumit, wala yudabbirul umur illa Allah wahdah. Yaitu bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, dan tidak ada yang menghidupkan, dan tidak ada yang mematikan, dan tidak ada yang mengatur urusan hambanya kecuali Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengurus urusan hambanya? Fa sayaquluna Allah. Maka para musyrikun itu akan menjawab, Allah yang menguasai itu semua. Allah yang menguasai itu semua. Berkata beliau, ini sudah berlalu ya, kita tidak akan ya kupas lagi di sini. Insyaallah fahimna bahwa orang-orang musyrikun ya mengikrarkan bagi Allah tauhid rububiyah. Tapi kendati demikian, apakah itu cukup untuk mereka disebut muslim? La yakfi, tidak cukup untuk mereka disebut muslim. Kata beliau, qala wa hadhi mas'alatun 'azimatun jaliyatun muhimmah. Dan ini merupakan perkara yang agung, lagi jelas dan penting. Wa hiya an ta'rifa, yaitu kamu mengetahui annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kafir yang dahulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashhaduna, memberikan kesaksian bihadza kullihi wa muqirruna bih, memberikan kesaksian akan perkara ini semua dan mengakuinya. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi kendati demikian hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum, dan tidak menjadikan darah-darah mereka terlindungi, wala amwalahum, dan juga harta-harta mereka. Wa kanu aidan yatasaddaqun, dan bersamaan dengan itu mereka juga mengerjakan sedekah, wa yahujjun wa ya'tamirun, pergi haji dan juga umrah, wa yata'abbadun wa yatrukuna asya'a, dan mereka juga mengerjakan ibadah-ibadah dan meninggalkan banyak perkara-perkara minal muharramat, dari hal-hal yang diharamkan, khaufan minallahi azza wa jal, karena takut kepada Allah azza wa jal. Ini yang telah lalu dari ya uraian ya bahwa orang-orang musyrikun, mereka yang pertama mengakui rububiyah hanya milik Allah. Kemudian yang kedua, ada pada mereka ibadah, karena masih tertinggal pada mereka sisa-sisa ajaran siapa? Ibrahim. Dan ada pada mereka apa? Ya kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka ketahui bahwa itu adalah ya penyimpangan dan kemungkaran. Walakinnal amra tsani, kata beliau, akan tapi perkara yang kedua. Ya kalau tadi yang pertama bahwa musyrikun ya mengakui rububiyah hanya milik Allah, akan tapi di sini perkara yang kedua, yang dengannya kau bisa memahami perkara ini. Huwallazi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. Inilah yang menjadikan mereka kafir dan menjadikan darah dan harta-harta mereka halal. Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah wa tauhidil ilahiyah, yaitu bahwasanya mereka belum memberikan kesaksian untuk Allah ya dengan tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Wa huwa alla yud'a, yaitu bahwa tidak ada yang boleh diseru, wala yurja, tidak ada yang boleh dijadikan tempat berharap, illallah wahda la syarikalah, kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wala yustaghath bi ghairihi, bahwa tidak boleh minta keselamatan melalui selainnya. Wala yuzbah li ghairihi, dan tidak boleh menyembelih untuk selainnya. Wala yundar li ghairihi, dan tidak boleh bernadar untuk selainnya. La limalakin muqarrabin wala nabiyyin mursal, tidak untuk malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, dan tidak pula nabi yang diutus. Faman istaghatha bi ghairihi, maka barang siapa yang minta keselamatan dengan selain Allah, faqad kafara, maka berarti dia telah kafir. Wa man dhabaha li ghairihi, maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, faqad kafara, maka dia telah kafir. Wa man nadhara li ghairihi faqad kafara, dan barang siapa yang bernadar untuk selain Allah, faqad kafara wa ashbah dzalik, dan seterusnya. Ya dan seterusnya. Ini ya yang menjadikan ya mereka kufar, menjadikan darah-darah mereka halal, menjadikan
ya harta mereka pun juga hal itu apa? Mereka belum mempersaksikan tauhid uluhiyah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, naktafi. Ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wal ilmu indallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.